Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanal kiram, ashabu kanatum Majelis Ulama Indonesia. Sanakun milakum nasrah, al-khobar waki bima dinatifikasi halian. Makum, amada putri mediani, menadvokasi fil akbari minha. Mengawali berita pada hari ini, kecelakaan tunggal terjadi di depan Transera Waterpark Kota Bekasi pada 20 April 2025. Korban dengan motor Vario KZR mengebut kencang ke arah bundaran Transera. Tidak melihat adanya pembatas jalan, korban menabrak hingga motor terpental cukup jauh. Menurut Kenzi, seorang pengguna jalan yang mengetahui kronologi, korban sedang mempersiapkan motor untuk melakukan balap liar. Korban tampaknya tidak mengetahui bahwa bundaran Transera ditutup sementara pada malam hari menggunakan pembatas jalan. Kejadian itu sontak membuat pengguna jalan terkejut, dikarenakan malam itu Transera sedang cukup ramai. Berita selanjutnya, lonjakan harga kelapa parut di Pasar Baru Kota Bekasi belum juga usai. Meroketnya harga bermula saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah hingga pada Senin 21 April 2025. Harga kelapa yang sebelumnya tak pernah mengalami lonjakan seperti tahun ini membuat sejumlah pedagang kelapa parut mengeluh. Dede, salah satu pedagang kelapa parut, menyebut harga kelapa saat ini masih berada di harga Rp15.000 sampai Rp20.000. Sebelum mengalami kenaikan, harga kelapa stabil sekitar Rp6.000 sampai Rp10.000. Hal ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas konsumen. Kenaikan ini terjadi karena banyak eksportir yang menjual kelapa ke luar negeri. Dede merasa karena hal itu supplier kelapa akan lebih untung menjual ke luar negeri dibanding ke pedagang lokal. Agar tetap bisa berjualan, para pedagang terpaksa harus membeli kelapa kepada supplier dengan harga sama seperti harga ekspor. Berita selanjutnya, bau gas tercium di beberapa daerah Kota Bekasi terjadi pada Jumat malam 18 April 2025 pukul 21.50. Bau gas yang belum diketahui asal muasalnya membuat sebagian warga Kota Bekasi panik, walaupun pencemaran tersebut terasa hanya dalam waktu yang sangat singkat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, yaitu Priyadi Santoso, mendapat laporan dari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mustika Jaya mengenai bau gas tersebut. Priyadi bersama timnya langsung bergegas ke lokasi yang melaporkan. Sebelumnya, tim BPBD sudah melakukan koordinasi bersama tim Palang Merah Indonesia. Priyadi Santoso bersama timnya sampai saat ini belum mengetahui penyebab dari bau tersebut. Meskipun sudah banyak metode yang dikerahkan untuk mengungkap sumber bau gas, namun ada beberapa subjek yang diduga, akan tetapi dugaan tersebut belum dapat dipastikan menjadi penyebabnya. Jadi berdasarkan informasi dari masyarakat ya, itu terjadi di hari Jumat malam, itu tepatnya di jam 21.50. Kita terima informasi itu dari warga Mustika Jaya. Nah, tentunya dengan adanya informasi itu, tim kami langsung berkoordinasi dengan PMI karena pengaduannya adanya bau gas yang menyengat. Jadi kami langsung menuju ke sana, tepatnya kami 30 menit lah sampai ke sana, dan kita segera lakukan evaluasi di sana, dan memang ada informasi dari tim di sana, memang ada bau yang seperti tadi disebutkan, bau gas seperti itu. Lalu ya, daerah mana saja yang tercium bau gas tersebut, Pak? Oh ya, jadi akhirnya beberapa informasi meluaskan permintaan untuk dilihat ke lokasi. Jadi kami lakukan penelusuran di beberapa wilayah itu yang teridentifikasi adanya bau, yaitu wilayah Kecamatan Rawalumbu, Mustika Jaya, Bantar Gebang, lalu Kecamatan Jati Asih, Bekasi Selatan, dan Bekasi Timur. Seperti itu, Pak ya. Jadi kurang lebih ada 5 daerah, Pak ya? Ada 6 kecamatan. Oh, 6 kecamatan, ya. Oke. Nomor 3, Pak. Apa penyebab dari bau gas tercium tersebut, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau penyebabnya sampai dengan detik ini, itu kami belum bisa mengetahui ya, sebab dan sumbernya dari mana. Jadi kalau baunya memang informasi dari beberapa warga emang seperti bau gas seperti itu.
Jadi tidak, sampai saat ini belum kami dapatkan sumbernya dari mana itu gas itu. Oke. Lalu apakah ada tindakan yang dilakukan oleh BPBD untuk menangani kasus ini, Pak? Ya, jadi pada saat kami mendapatkan informasi itu dan kami udah ke lapangan, tentunya kami segera mengambil satu langkah. Yang pertama tentunya kami langsung berkoordinasi dengan PT Gas Negara atau PGN melalui jaringan-jaringan gasnya itu untuk mengetahui apakah dalam kondisi aman atau tidak. Dan di keesokan harinya, tepatnya di hari Sabtu, pihak dari PGN langsung memberikan satu statement bahwa jaringan dia aman. Begitu pula dengan BMD kami, Sinergi Patrio, juga menyatakan bahwa jaringan gas mereka dalam kondisi aman. Lalu di hari Sabtu itu juga, dengan penasarannya kami, BPBD melakukan penelusuran di Kali Bekasi. Jadi bau itu biasanya juga bisa ditemukan dari adanya pencemaran air di Kali Bekasi, dan ternyata dari kami tinjau di titik lokasi di Pucung Menteng dan Jati Asih, ternyata memang di Kali Bekasi itu pun tidak ada pencemaran sama sekali. Jadi dalam kondisi normal, air juga biasa-biasa saja, tidak hitam, tidak berbusa, dan tidak bau. Jadi kesimpulannya memang sampai dengan saat ini kami juga masih kebingungan nih. Ini bau ini sebenarnya dari mana gitu? Karena juga hasil komunikasi saya juga dengan Kadis LH pun dinyatakan bahwa TPA Bantar Gebang itu juga tidak mengeluarkan bau gas sama sekali. Gitu. Baik, selanjutnya bagaimana proses mengatasi bau gas ini oleh BPBD ini, Pak? Untuk mengatasi kami belum bisa lakukan apa-apa ya, karena memang ternyata itu hanya berlangsung beberapa jam saja tuh malam Sabtu itu kan, hanya sampai jam 1 itu bau udah hilang, dan sampai sekarang pun juga sudah tidak terasa kembali bau itu. Ya pastinya BPBD dengan tim yang ada selalu siaga jika ada permintaan dari warga atau pengaduan dari warga yang memang menyatakan masih ada bau di lokasi, kami pasti akan meluncur untuk monitoring ke sana. Oke, siap. Terakhir, Pak, lalu hal apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah pencemaran tersebut, Pak? Oh ya, jadi tentunya masyarakat saat ini, himbauan dari kami BPBD, yang pertama, masyarakat memang tidak perlu panik, tapi tentunya tetap harus siaga, yang pertama. Yang kedua, kenali bahaya dan resikonya jika melihat ada suatu hal-hal yang mencurigakan atau bahaya gitu kan. Terus yang ketiga, tentunya selalu menginformasikan, menyampaikan pengaduan jika terjadi sesuatu yang mencurigakan ke nomor kontak darurat 112 atau call center kami BPBD. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi. Pendapatan asli daerah Kota Bekasi pada triwulan pertama tahun 2025 tercatat melampaui target. Namun di balik pencapaian ini, pemerintah Kota Bekasi diminta tidak berpuas diri dan terus melakukan terobosan, terutama melalui digitalisasi sistem pajak untuk menutup potensi kebocoran. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yaitu Asep Gunawan, mengungkapkan bahwa per 10 April realisasi PAD sudah mencapai 23,56%, melewati target sebesar 22,68%. Kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak bumi dan bangunan yang disebut telah menyentuh angka 40% dari total target triwulan. Mengakhiri berita pada hari ini dilansir dari Rakyat Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi kembali menyelenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 27 April 2025. Kegiatan ini kembali digulirkan setelah sempat ditiadakan selama 1 bulan, menyusul pelaksanaan ibadah bulan Ramadan 1446 Hijriah, Lebaran Idul Fitri, serta berbagai hari keagamaan lainnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yaitu Yudianto, mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi memutuskan untuk kembali membuka kegiatan Car Free Day sebagai wujud komitmen dalam menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga bagi masyarakat. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.